Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah dapat bertemu kembali pada pelajaran daring, walaupun dalam suasana keadaan darurat karena COVID-19. Namun Ibu berharap semangat Ananda tak berkurang dalam menuntut ilmu untuk menggapai cita-citanya. Baiklah, pada pembelajaran akidah akhlak di semester ganjil tahun 2020-2021, kelas 11 IPK Mandua Payakumbuh dengan Ibu Reni Elvida. Pada mata pelajaran akidah akhlak bab 1, pembahasan kita adalah tentang ilmu kalam. Adapun KD 31 yaitu menganalisis pengertian ilmu kalam, ruang lingkup, dan kedudukan ilmu kalam dalam Islam. Sedangkan tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian ilmu kalam. 2. Siswa dapat menganalisis nama-nama lain ilmu kalam. 3. Siswa dapat menganalisis ruang lingkup ilmu kalam. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita hari ini, Ibu jabarkan ilmu kalam ini dengan peta konsep. Secara garis besarnya, ilmu kalam pembahasannya dimulai dari pengertian, nama-nama lain, dan ruang lingkup ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi yang rasional atau sesuai dengan pemahaman akal manusia. Kitab suci Al-Quran menegaskan bahwa fondasi agama dan iman adalah pemikiran logis. Al-Quran selalu menekankan agar manusia beriman dengan menggunakan pikiran. Dalam pandangan Al-Quran, taklid belum dapat dikatakan cukup untuk mengimani dan memahami keyakinan-keyakinan akidah pokoknya. Karena itu, manusia harus melakukan telaah atau investigasi rasional atas prinsip-prinsip dasar dan akidah-akidah agama. Ilmu kalam merupakan salah satu ilmu Islam, sebuah disiplin rasional dan logis. Ilmu kalam merupakan sebuah ilmu yang mengkaji doktrin-doktrin dasar atau akidah-akidah pokok Islam atau usuluddin. Baiklah, sekarang kita masuk pada topik utama kita, yang pertama mengenai pengertian ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam terbagi kepada dua, yaitu secara etimologi atau bahasa dan secara terminologi atau istilah. Pengertian secara etimologi, ilmu adalah suatu pengetahuan dan kalam artinya perkataan atau percakapan. Kalam yang dimaksud bukan pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam ialah rasionalitas. Pengertian secara terminologi. 1. Menurut Mustafa Abdul Razik, sesungguhnya ilmu ini berdasarkan argumentasi rasional yang berkaitan dengan keimanan dengan metode analisa. Yang kedua, menurut Al-Farabi, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta
eksistensi semua yang mungkin makhluk mulai dari penciptaan hingga kebangkitan berlandaskan doktrin Islam. 3. Menurut Ibnu Khaldun. 4. Menurut T.M. Hasbi As-Sadiqi. Jadi, dapat disimpulkan ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan, yang membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan atau mengesahkan Tuhan dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan disertai dengan alasan-alasan yang rasional. Ananda yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Nama-nama ilmu kalam dan sebab penamaannya. 1. Ilmu kalam. Membahas tentang ketuhanan yang logika. Maksudnya dalil-dalil akliyah dari permasalahan sifat kalam bagi Allah. Yang kedua, ilmu usuluddin. Kenapa dinamakan dengan ilmu usuluddin? Sebab penamaan ilmu usuluddin terfokus pada akidah atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang membahas pokok-pokok dalil agama. Yang ketiga, ilmu tauhid. Kenapa dinamakan ilmu tauhid? Disebut ilmu tauhid karena membahas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik menyangkut zat, sifat, dan perbuatan. Selanjutnya, fikih al-akbar. Menurut Abu Hanifah, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi menjadi dua, yaitu fikih al-akbar, yaitu pokok-pokok agama, dan fikih al-ashar, membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah. Dan selanjutnya ada juga namanya teologi Islam. Teologi Islam ini merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris. Teologi, yakni ilmu yang membahas masalah ketuhanan. Ilmu kalam disebut juga dengan ilmu teologi, karena teologi membicarakan zat Tuhan dari segala aspeknya. Ananda, jangan bosan ya. Ada satu lagi pembahasan kita, yaitu mengenai ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup permasalahan atau pokok permasalahan ilmu kalam menurut Hasan al-Banna meliputi persoalan-persoalan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilahiyah. Ilahiyah adalah masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Aspek yang diperdebatkan di sini antara lain: 1. Sifat-sifat Tuhan. 2. Kudrat dan iradat Tuhan. 3. Persoalan kemauan bebas manusia. 4. Masalah Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Yang kedua, yaitu nubuwah. Nubuwah adalah hal-hal yang berkaitan dengan nabi dan rasul. Yang ketiga, yaitu ruhiyah. Apa itu ruhiyah? Ruhiyah adalah kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya, yang keempat adalah sam'iyah. Sam'iyah adalah persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati yang meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Kebangkitan manusia kembali di akhirat. 2. Hari perhitungan. 3. Persoalan sirat atau jembatan. 4. Persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan, yaitu surga atau neraka. Nanda semua, bisa dipahami penjelasan Ibu? Ibu berharap kamu bisa menambah referensi yang lain untuk memperkuat pemahaman tentang ilmu kalam ini.
Untuk penugasan kita kali ini, silahkan Nanda pelajari materi ini, lalu Ananda petakan menjadi lembaran materi yang mudah Ananda pahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Nanda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.